Pas nyampe ke Simpang Maleber, di bawahnya sedikit ada yang balik lagi panitia. Itu nanya, "Kang, tadi ada yang ketinggalan nggak anak?" gitu. Nggak ada, saya bilang, semua udah clear. Bukan clear, Kang, ada yang ketinggalan 2 orang. Lah, kalian yang duluan, saya bilang. Ya kan Akang tim sweepernya. Jalan lah Bang, itu sekitaran jam 9 kita jalan ke alun-alun. Ya 9 pagi, kan pagi bergeraknya pagi tuh. Jam 9 pagi bergerak sampai ke alun-alun barat. Ternyata ada anak 2 tuh. Ada di Jamban. Jamban tuh? Oh, di Jamban. Sumber air. Nambah penderitaan. Oke. Dilanjut. Tuh, bodoh bingung. Diare. Hah? Lagu etalin aya. Aya. Nah, TikTok nih, lagu TikTok. Diare. Aku ingin bercerita. Sudah. Di belakang kamera ribet. Bosan saya gitu. Gini terus. Kata Babe capek gua. Jadi cari-cari orang terus soalnya. Udah berapa hari Babe syuting? Ganti dong. Ganti dong. Udah? Udah. Oh, udah. Ini nggak ada sponsor seblak apa gimana? Sana bikin mumpung ada. Iya. Gorengan alat bukan? Gorengan nama warung pojok ini bukan? Angkringan. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawe Adventure. Jadi hari ini agendanya silaturahmi, Kang, silaturahmi ke keluarga di Maleber. Ada Kang Akri, Kang Indra, sama teman-teman dari Maleber ini. Gue sebutin banyak banget tuh satu-satu. Ada Kang Ilmi, ada. Wah, banyak lah pokoknya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak. Tadi sore udah ada agenda atau kegiatan santunan anak yatim ya Kang ya, sudah terlaksana. Jadi buat teman-teman yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya ya atau banyak rezekinya ke Pancakaki sama-sama buat adik-adik yatim kita, mereka menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh teman-teman semuanya menjadi berkah dan menjadi manfaat buat yang menerimanya. Amin. Ya, sebelum gua juga mulai cerita-cerita sama Kang Akri, mau sponsorin ini ya, mau ngiklanin kaos ya. Oh iya. Jadi kaos ini baru gue pakai. Iya, baru Jadi dibuka di plastik. Baru dibuka dari plastik. Jadi kaos ini udah ada 4 edisi Rinjani, Lau, Merbabu sama Prau. Ada 4 edisi itu. Edisi satunya jus 1, jus 2, jus 3, jus 4 kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mendukung ekspedisi 30 gunung 30 jus, caranya gimana? Gampang. Beli aja kaosnya. Dengan membeli kaos sama Samawe Adventure edisi ekspedisi 30 gunung 30 jus, teman-teman udah bisa menyumbang pokoknya. Ikut. Bang, untuk ngebedain ininya edisinya boleh berbalik dulu Bang. Oh iya. Jadi gue suruh balik. Kayak gini nih. Di belakangnya ada peta. Jadi ini peta Gunung Rinjani, persis seperti informasi bahwa gue ngecamp di mana, ngebacanya di mana itu ada. Jadi di masing-masing gunung ini Rinjani petanya, nanti di Lau peta Lau jalur mana gitu, peta Prau jalur mana, peta Merbabu jalur mana, gitu aja. Maksudnya gimana Bang maksudnya? Mesennya di Shopee. Shopee. Wah, si cepat. Jadi kan kita mesen udah kurir itu. Oh iya, gitu. Langsung kerjasama. Oh iya. Jadi ini kurirnya langsung kan. Ini bosnya di mari. Cuman kalau ngirimnya ke Inggris nggak tahu juga. Enakan kurir. Enakan kurir banget. Ya teman-teman, jadi kalau mau belanja langsung ke Shopee aja. Nanti link Shopee-nya gue taruh di bawah juga di deskripsi ya. Nah, gua nih mau horornya, emang ada horor tapi lebih ke apa,
heroes ya, pahlawan ya Kang. Jadi Kang Akri yang mau cerita. Ngapain gua di sini? Horor bang, horor. Bukannya lu ya Cikuray? Oh, bukan. Cikure tadi cerita sama kita aja. Kang, lu jangan garu-garu gitu Kang. Ya udah lanjut. Jadi Ini jadi Seben- segmen ngos-ngosan. iya, jadi kalau orang bilang nih segmennya segmen rawu, enggak lah, gue bilang ini ngos-ngosan aja, ngobrol-ngobrol santai. Apa yang diobrolin ceritanya Kang Akri pada saat evakuasi Kang ya di Bird Hill ya. Enggak, di Gede naik gunung jadi porter waktu itu. Wah, oke. Porter. Mangga sok. Kang ceritanya nggak sama saya aja ya, sama teman-teman juga ya. Aduh. Cerita apa Nan? Cerita apa? Tadi katanya cerita gede. Kan biar gue nanti kalau naik gunung gue tahu nih, wah gue butuh porter nih. Oh dia udah nggak kuat. Gua aja suka ngajak dia. Ya, ini Bang. Mangga. Mang Indra nih kebiasaan nih yang diomongin Cikuray, datangnya Gunung Gede lagi nih. Aduh. Ini banyak asap. Api unggun ini mati. Banyak asap. Ini kejadiannya tahun 2011, Bang. 2011 tuh dulu kakak ipar. Dia punya klien. Itu namanya tuh kalau nggak salah Kelana lah. PA atau apalah gitu si Kelana itu. Itu sekitar 60 orang lah. Nah, 60 orang ini diantar sama volunteer. Jadi kebetulan kan kakak ipar juga volunteer Montana kan, di Montana juga. Oh, minta bantuan lah ke kita. Beres minta bantuan, Kri, mau nggak jadi porter? Wah, mau banget. Emang pekerjaan kita di situ. Ya udah cariin orang. Kalau buat tim apa? Tim Edpan, buka. Kita tim sweepernya, tapi bawa barang gitu. Tim sweeper bawa barang. Cariin 6 orang atau 4 orang lah. Nanti sisanya biar teteh yang cariin. Nah, ya udah, kita ada 4 orang. Jadi waktu itu saya, si Ule, Adun, sama si Uwa. Kalau ada si Uwanya nih pasti ketawa-ketawa nih. Kelakuannya ini jahanam banget lah namanya. Nah, jadi ceritanya gini Bang. Kita berangkat itu hari Kamis karena pendakian itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Anak-anak SD lah kelas SD kelas 6. Jalur mana nih Kang? Jalur Cibodas. Oh, oke. Jalur Cibodas. SD kelas 6. SD udah naik gunung. Iya, kelas Gue 6. udah bangkotan gini belum pernah naik gunung. Ya lu belum pernah ke Jogja sih. Coba lu ke Jogja. Kenapa yang Jogja? Males ah. Daripada ngomong Mang Indra perginya ke bulan. Gue bingung tuh. Nah, itu. Jadi pendakiannya itu 3 hari 2 malam. Checkpoint kita itu di asramanya balai yang di belakang itu. Ada rumah-rumah. Nah, di situ. Masuklah singkatnya, saya ngajak Wak, mau nggak naik gunung? Males katanya. Pasti lewat Maleber. Enggak Wak, sekarang kita naik Cibodas nih. Wah, ayo katanya. Nah, semangat lah gitu sih Wak. Saya bawa apa ya cina? Ya bawa alat pribadi Wak, saya bilang gitu. Wah, selimut dibawa. Waktu itu pas dikeluarin di Cibodas. Wak, ngapain bawa selimut? Biar hangat. Iya emang, tapi kan ribet gitu. Tapi ambil aja sleeping satu-satu lah gitu. Kan ada disiapin kan nggak buat panitia. Ambil satu-satu. Udah si Wak ngambil. Beres terus si Ule, naik gunung kapan? Besok. Ya yuk. Lewat mana? Lewat Cibodas biasa porter. Ayo, masih Adun lah. Adun. Singkatnya, pagi-pagi kita berangkat Bang ke Cibodas. Beres di Cibodas, kita setting. Ya udah nanti kalau buat tim sweeper yang porter akhir itu barangnya bentar lagi datang ya. Karena tim Edpan sebagian udah ada yang berangkat. Gitu, 4 orang termasuk waktu itu Edpannya si Dilow. Dilow lah, nggak tahu Dilow sama siapa lupa lah. Beres, kirain kita lumayan lah. Nanti kan porter tuh ada tiga kelompok. Porter itu porter duluan, porternya tengah. Jadi semua ini bawa barang. Sweeper itu biasanya bawaannya paling sedikit. Kita pikir kan begitu.
Pas dilihat segala ada panci. Ya kan? Segala ada wajan apa buat penggorengan itu gitu. Pikir ini siapa yang mau bawa ya gitu. Di situ saya merasa senior dong, ada. Walaupun mereka udah tua-tua, oh nggak bisa. Yang tahu jalur. Sorry Dun. Lu kan baru waktu itu. Anjay. Dah. Ulang tuan aku nangis. Oh iya Pak. Udah lah gitu. Beres. Kagak. Asuwe. Jangan bikin lupa cerita nih, Bob. Ke mana tuh? Nih jadi pas ke Cikuray, Kok ke Cikuray? Kok ke Cikuray? Gunung Gede, Bob. Tenang, Gunung Gede masih. Itu cuman ngingetin dia aja ntar. Berarti udah pernah ke Jogja ente. Iya. Nah, singkatnya Bang, nyampe lah Cibodas itu. Nah, kata si kakak ipar, nanti buat sweeper, khusus untuk sweeper, bentar lagi barangnya tiba. Udah kita tungguin lah. Carrier-nya segede-gede gaban Bang waktu itu. Saya pikir nggak mungkin barang sedikit dikasih carrier yang 100 literan. Kata si Uwa, buset deh ini mau ngapain nih katanya gitu. Wah, jangan apa-apa, jangan busat-buset, jangan busat-buset. Dia kan ngomongnya apa ya? Sompral bahasa Indonesia apa? Sompral lah. Sompral kalau dia baru datang. Bagong. Iya, dia mah gitu. Bob, jadi si Uwa tuh kalau datang baru datang ke Iya, so Indonesia. Duh, bagong. Bawaannya segaban kan. Udah lah. Kita mah cuma dengerin aja itu kata-kata si Uwa tuh. Pas datang satu pick up belanjaan. Beras, mie, air mineral gitu. Kata si Adun, kita ini mau jadi porter apa mau jadi kuli beneran ini katanya. Udah beres teh, ini bukan barangnya, ini yang ngangkut kita berempat. Iya, karena yang lain udah duluan satu pick up juga, tapi dibagi dua kelompok. Jadi satu kelompoknya itu 4 orang Bang. Satu kelompoknya itu 4 orang. Nah, beres gimana pas si Uwa keluar dari toilet, saya ingat betul dia bilang, buset deh Nah itu jadi Busetnya lawak Sunda kali ya. iya, jadi pertama tenar kata buset deh nah itu dari situ buset deh katanya. Itu orang Sunda tapi lagunya Betawi ya. Gablok Pak. Beres. Wah, mau bawa apa? Udah, kalian aja dulu bawa yang berat-berat. Ya dibagi rata, Wak. Saya bilang nggak bisa begitu. Gaji kita sama nih. Nggak apa-apa, nanti aja. Ya junior belakangan. Gitu. Kan kalian yang tahu trek kata dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting Wak bawa barang-barang alat masak, alat buat nyeduh air waktu itu. Terus ya perwajanan lah dia bawa gitu. Ya kita pilah, singkatnya kita packing semua. Dapat kita bertiga ke bagian rata. Bagian rata, nasi Uwa ini dianggap dia enteng. Kalau kita udah tahu naik Gunung Gede, kalau banyak perintilan yang makin susah hidup loh. Bener. Mendingan masuk carrier semua, mending berat tapi ada di dalam. Ketimbang naik banyak perintilannya, banyak gantungan. Dia pikir kan itu lebih enak. Padahal kagak. Ya, dia udah diangkat. Pas banget nih. Udahlah, sip. Perentelannya banyak. Singkatnya Bang, paginya hari Jumat kita naik lah. Push. Paginya naik gitu. Naik, ya biasalah ketawa ketiwi kalau kita. Peserta itu subuh mereka udah naik, si pesertanya. Selesai naik subuh, kita paginya, pagi bener naik. Nah, singkat kita nyampe ke Panyangcangan. Di Panyangcangan si Uwa udah bagong sekali. Dia padahal dia paling ringan ya. Kalau di ini kan kumisnya ini nih, kumisnya gede, tebal gitu. Terus ada yang nanya kan, ada yang dari air Curug Ciberem nanya ke dia, Pak naik gunung ya kali. Ya dia bahasa Indonesia begitu Bob. Jadi ngomongnya ya kali. Nah kita kejauhan kan, si Uwa kan ditanya,
Pak naik gunung kenapa jawabannya kali gitu ya. Nggak tahu dia arahnya kemana gitu. Terus ada yang nanya, si Iwan nanya ke aneh, masih sekolah? Iya, sama katanya. Tapi kumisnya kan anak sekolah bingung ya. Ini SMA mana maksudnya? Kumisnya kan gede sih Wa, tahu kan si Wa? Iya, tebal gitu. Sama kata si Wa. Wah, kata si Adun udah nggak beres ini mah jalan-jalan gitu. Jalan lah. Pas Rawadenok dia mulai ngeluh bang. Segala pokoknya kebun binatang keluar. Pokoknya mah bagong. Jadi bahasanya gini nih, maaf ya, bagong. Tiap naik nih, babi. Terus itu sepanjang jalan, dia kan kasar, ngomongnya kasar kayak gitu. Naik lagi, dia istirahat. Setiap istirahat, gumreng, buset ya. Keras banget itu bang. Pokoknya tiap ketahuan kalau dia duduk itu pasti ketahuan Bob. Bunyi ya? Bunyi. Oh, panci sama wajan. Breng, buset ya kata dia. Wah, lah. Pangkong. Udahlah jalan bang gitu. Nah, ketemulah sampai air panas. Jadi sepanjang perjalanan kita tidak menemukan peserta yang berceceran. Mereka aman lah gitu. Kita sampai ke air panas. Di air panas istirahatlah. Ngopi dong kata si Uwa. Kita itu udah susah, kagak ngopi. Susahnya bagong. Jadi kalau abang ketemu sama si Uwa, nah kayak gitu. Contoh bahasa dia itu kayak gitu. Udah susah nih, bagong. Katanya kan gitu. Itu si Uwa lah sampai kumisnya digini-gini. Bentar nih, Wah ini cowok tulen. Cowok tulen ya. Cowok. Oh dia lewat ya. udah istirahat kita ngopi. Dia mah kesukaannya makan mie. Jadi makan mie, ya kita ngopi lah gitu. Beres di situ, beres-beres lagi packing ya sampahnya, naik lagi bang. Nah pas lewat kita air panasnya tuh, lewat air panas masuk ke shelternya, lewat dikit kita pisah sama si Uwa. Jadi si Uwa ketinggalan. Bagong lagi. Oh, nggak tahu. Di situ kita nggak tahu Bob. Dia mau bagong mau apa kita jadinya nggak tahu. Kita jalan gitu. Pas lewat Pancaweleh, kita mulai ngeh. Si Iwa kemana? Biasanya suaranya kan ada gitu. Ada bebagongan di belakang. Ini nggak ada. Gitu. Nah ada yang lucu. Nih, ini kejadiannya ke gua bang. Kata gua, Dun, duluan aja lah sama si Ule. Saya bilang. Wah nggak bareng aja. Ya udah pas saya duluan jalan kan motong jalan tuh Pancaweleh kayak gini nih. Nah, saya ngegelinding bang. Dun jangan duluan, tolongin aja Dun dulu. Tas berat bang. Sumpah. Bener barengan gue bilang. Gaya-gayaan. Nah pas lewat Pancaweleh kita mau masuk ke Kanang Badak, pas mau dataran itu diam. Ini si Uwa gimana? Perasaan tadi duluan dah si Uwa gitu. Kata si Ule nih. Karena saya lihat si Uwa duluan, ciri khasnya kan panci kata si Ule. Udah nyampein aja sampai Kanang Badak, mudah-mudahan dia ada di situ gitu. Tapi gua sama si Adun bilang, Dun emang lihat si Ule duluan? Enggak, si Adun bilang gitu. Le, emang benar si Adun tiheula cenah gitu. Bener si Adun itu kayak duluan. Si Uwa itu udah duluan gitu. Ya udah kalau gitu udah kita ini aja di Kanang Badak kan gitu. Nah, jalan lah sampai di Kanang Badak. Nah di situ ternyata ada 8 peserta yang tercecer tuh mulai. Kan pakai seragam kalau si Kelana itu. Mulai. Nah, saya bilang, "Ini rombongannya Kelana." Ya. Mana ininya porternya? Oh, ternyata ada. Kan waktu itu tuh didampingin gitu. Bro, lihat dulu mah nggak ada bro sih, ini mah tambahan aja ya biar ada keren gitu sedikit. Bro, lihat teman saya nggak yang bawa panci, wajan segala macem lah gitu, alat dapur gitu. Nggak ada. Kemana? Jadi Uwa ini kan pertama kali lewat Cibodas bang, walaupun trek Cibodas treknya udah gede gitu kelihatan, kalau buat orang pertama kan tetap aja bingung kan kalau ada persimpangan Kandang Batu ke atas. Iya, kan. Kandang Batu kan banyak persimpangannya gitu.
Wah, mulailah gitu. Wah, si Bagong kemana nih? Gitu. Iya, gua Bukan si Buah lagi ya. bukan. Wah, si Bagong kemana ini ya? Ah, kata si Adun, wah, bahaya nih si Buset kemana nih? Gitu. Jadi ada Bagong, ada si Buset gitu. Jadi dia punya sebutannya masing-masing. Gitu. Kata si Adun, jemput aja lah ke Kanang Badak, ke Kanang Batu. Takut dia ada di Kanang Batu. Nah, saya sama si Adun turun ke Kanang Batu, Bang. Boleh nunggu di sini gitu. Kalau si pesertanya kan ada pendampingnya. Dia kalau mau lanjut ya kan. Beres lah, Bang gitu. Kita turun lagi agak sedikit lari. Nah, di bawah itu saya nggak tahu ya, ada botol minuman segini, Bang. Jack Daniel nyender di pas pelataran Kanang Batunya. Berarti minuman alkohol ya, Jack Daniel ya? Jack Daniel. Sup, gitu. Minuman alkohol itu, saya bilang, ya masih Adun, kira aku sih gua minum iya gitunya, tutup lagi gitu, angkat lagi, buka lagi. Dun, ini apa? Minuman? Iya tahu minuman, maksudnya memabukkan enggak atau air kencing, kan suka iseng ya pendaki, suka kencing atau apa. Minuman katanya, mau coba enggak? Bilang gitu. Nah, ditaruh lagi lah gitu. Dun, di Kanang Batu ini kan ada ini pelataran Kanang Batu ya, Bang? Yap. Ini kita nyebrang ke sungai, kan ke sini ada jalan juga nih. Bekas sungai kecil. Bekas sungai kecil. Kita pilihnya, wah, kita takutnya si Uwa masuknya ke sini. Padahal kan mentok ke sananya gitu. Buntu gitu. Udah nggak ada salahnya kita cobalah masuk situ. Kita coba, Bang. Masuk ke situ. Oh. nggak jauh kan buntunya tuh nggak jauh gitu. Saya pernah BAB di situ gua. Pas masuk ke situ dia lagi gini aja. Pernah. Ini lagi ke dinding ya. Ini banyak barangnya. Tang tengkrong. Oh, bukan Jawa. Dia lagi begini-gini di tembok. Iya, ke dinding-dinding yang kan tinggi tuh udah jurang. Kata si Adun, buset ya katanya. Kalau balik nyariin. Nah, dia ngapain di situ? Dia ngapain? Hah? Dia ngapain? Nyasar dia masuk situ. Nyasar masuk situ. Pas ditarik. Maksudnya kan kondisinya mesti kan dia nyasar, tahu dong kayak kenapa dia begitu-begitu. Ya, saya bilang, wah, Bagong. Kata si Adun, ada lagi. Jadi dia sompralnya tuh udah sepanjang jalan. Nambah parah. Dari mulai jalan pokoknya Bagong apa segala macam, dia segala disebut lah setiap perjalanan gitu. Nah udah ditarik lah, wah. Jadi pas ditanya dia nemu minuman itu. Dia minum. Jadi sugesti. Jadi lagi morterin mabuk. Masuklah ke trek yang itu gitu. Dia pikir tuh sebenarnya dia nggak jauh dari kita. Nah, nggak jauh dari kita tuh. Kita lewat, nah, dia pikir ke sana. Ya, dia jalanlah ke situ. Ini dia bilang, ini kok kayak apa? Kayak pohon digini-gini kok keras, kata dia kan gitu. Ini sampai merah-merah dia tuh. Balik lagi kita tarik, udah istirahat dulu, Wak. Ini mau kerja malah mabuk kan, pusing ya. Gitu. Gimana tuh, Wak, mau lanjut? Pokoknya nyebelin lah. Terus ini gimana, Dun? Saya bilang, udah suruh istirahat, we. Mau istirahat gimana? Pekerjaan kita di atas kan banyak gitu. Wah, kuat nggak jalan? Kuat. Dia masih bawa, Bang. Bawaan mah dia nggak lepas, nggak mau, pokoknya nggak mau digantiin, we. Wah, mau digantiin, nggak, tenang. Itu sepanjang jalan ngaconya minta ampun. Itu siapa sih? Pohon di mana aja nah. Pokoknya iya, maksudnya dia Kayak ada yang nemenin gitu. nih, ini kan ada sungai kecil yang mau nyebrang itu dari Kanang Batu. Dia bilang gitu. Wah, loncat deras katanya. Pengaruh alkohol. Deras, tolongin. Jadi dia tuh pastinya mau loncat, pikiran dia tuh deras banget kalinya. Oh, ini tangan deket lagi. Padahal udah nempel, kita tinggal gini doang ya.
Pak Dun kumaha gimana ya ke si Adun, Dun gimana ini lanjut apa enggak, lanjut katanya, lanjut. Udah mundur lah, kita angkat kan, didorong, susah banget didorong, jangan katanya, mung kayak gitu, mung enggak gitu dah itu bahasa aku, mung, udah tarik si Adun, tariknya dorong, padahal tinggal gini doang, alah, bagus, gitu, jalan lagi tuh, ninggalin kita lah, dia bilang Dun ikutin Dun. Oh, ditinggalin. Oh, ikutin. Dia depanan berarti. Jalannya lebih kuat, Bang. Jalan lebih kuat. Jalan, lihat air dia langsung gini. Buset dah. Nah, nggak tahu ya pengaruhnya apa mulai berkurang atau gimana nggak tahu lah. Pokoknya tiap gini. Buset ya. Nah, jalan lagi gitu. Nah, sampailah kandang badak, Bang. Cies kandang badak, cies. Sampai nih. Wah, makan. Saya bilang, Le, itu si peserta udah jalan lagi, udah katanya, karena mereka kan dikejar. Kebetulan barang yang kita bawa itu nggak ada barang yang buat dipasang kayak tenda. Di awal duluan. Jadi, di awal duluan, jadi enak lah sebenarnya, lebih enak. Karena logistik kita tuh buat hari kedua. Jadi kita nggak keburu-buru sebenarnya gitu. Kecuali barangnya yang dibawa si Uwa kayaknya nih, panci, gorengan. Itu masalahnya. Harusnya si Wah tuh jalan duluan kan gitu. Nah, beres di situ, jalan lagi yuk, ayo. Si Wah tidur ya. Wah jalan lagi, magong teh. Dia raing cina. Jadi ya pusing gua katanya gitu. Pas dibangunin tuh, aduh liar aing cina. Wah, eta minuman bawa sendiri apa nemu ngender. Kirain tuh air kencing gitu. Dia bilang jorok amat nih orangnya. Tapi baunya kok kenal kata dia kan gitu. Dia minum lah gitu. Sisain sedikit. Berarti banyak minumnya ya? Banyak, lumayan. Tapi itu tempat minumnya sama mereknya apa cuma di Aqua biasa? Itu sama mereknya botol. Itu Jack Daniel itu. Jack Daniel itu. Beres lah. Naik. Nah, pas mau nyampe kita ke tanjakan setan nih, just copot. Oh. Si tali iya. Strap keril. Copot pokoknya. Dari jahitannya itu lepas itu. Buset, bagus. Seni ada Santai. Ini teriakan asli ya, teriakan asli si Wak gitu. Buset, bangun kata si Wak. Kenapa Wak? Copot. Kirain apa ya? Kirain apa? Kampret. Beres. Terus gimana dong? Ya udah kita iket aja, iket lah Bang, diiketin gitu seenaknya. Dia tuh jadi kayak gini. Pokoknya bawa carrier seenaknya dia aja. Udah jalan udah kayak gini. Coba nanjak. Bayang itu. Udah repot yang bayang itu. Pas jalur itu lagi. Iya, bang beng bung. Pokoknya dia nggak lepas dari kata itulah. Kata-kata jahanam itulah gitu. Bagus, babi, ya buset deh gitu. Nah, ada lagi tengah-tengah tanjakan setan tuh yang mau kegeger, ada pendaki yang lagi turun. Bang, ada temennya yang lagi marah-marah katanya. Siapa? Nggak tahu, itu segala wajan nih bawah. Si Wah, gua bilang, kita kejar lah, dia kan jalan duluan nih, kita kejar ke atas gitu. Wah, kenapa? Emang marahnya kenapa? Kata si Adun. Ya itu, buset deh lepas lagi kan ininya siapa? Ya, jadi dia bawa keril itu ini mau dibiarin gitu tetep gini. Jadi dia gini, satu tumpuan ini gini. Beres Bang. Udahlah, nggak ada kejadian lagi di situ, ikat. Nah, pas digeger nyampe, nah si Wak teriak, wow lo, bilang,
wah maksudnya wallah apa? Ya itu maksudnya Allahu Akbar gitu. Tapi dia tuh kayak gimana gitu, kayak nggak sanggup gitu. Wow, indah kali ya, terang itu di geger tuh kelihatan. Nggak dia takjub. Iya. Oh ceritanya takjub. Dia nurunin keril, wow, pengaruh alkohol kali ya. Sampai pada batuk lu ketawa kabur. Pengennya Allahu Akbar mungkin ya gitu. Indah banget kan gitu, dia belum pernah lewat Cibodas lah. Dia cuma wow, pokoknya udahlah edan pokoknya mah gitunya. Beres di situ. Nah, Wah, benerin dulu lah, udah mau nyampe nggak? Masih lama. Belum kita nanjak lagi di sini Pasir, ke puncak. Susah, belum lagi turun ke alun-alun. Udah benerin lah gitu. Benerin lah sambil diikat. Dia bilang, Dikat. nah, pas diikat si Wah gini aja. Ditanya sama si Ule, Wah, wallah apa? Wallah. Oh, kan tadi Wah teriak-teriak, wallah. Bingung. Ah, mah pusing. Oh, si Wah kunaonnya gitu. Udah beres di situ. Nah, pas kita nyampe ke geger bertiga, nah tiba-tiba yang satu nggak ada nih. Si Adun. Si Adun. Oh, Terlalu fokus sama si Uwa. si Adun hilang. Sumpah, Bang. Sekarang si Adun yang hilang. Si Adun hilang kata si Wah. Ari urang teh opatan lain. Ya, kita teh berempat bukan kata si Wah. Iya. Ini bertiga. Pas lihat, Lai si Adun kemana? Si Adun kemana? Tadi ayah di tukang. Kita tungguin, Bang. Tukang tuh di belakang lah ya. Di Iya, di belakang. Di belakang kita nungguin. Sampai 15 menit nggak ada. Turun lah. Le, tunggu di sini. Saya turun gitu. Turun dia. Ternyata dia masih pas tengah-tengah yang lewat bawah itu loh, Bang. Kan tanyakan rantai itu ada yang ke sini, kita ada yang Lewat jalan alternatif. itu kan belum terlalu besar dulu mah kan, masih kecil ya. Tidur di situ. Tidur si Adun gini. Saya bilang, Dun, hah? Tidur. Dun, kunaon? Dan si Adun ngomong. Jadi dia juga nyobain. Kampret. Oh, dia minum juga. Ternyata dia juga pas itu nyobain. Si itu pusing dia sepanjang jalan teh pusing sebenarnya. Cuman nahan. Pas di situ nggak kuat ya gini. Itu carrier-nya gua yang bawain tuh, Bang. Pada akhirnya. Itu carrier si Adun. Dun kuat nggak? Kuat. Lagi si Uang kenapa nggak dihabisin aja ya? Iya. Jadi bikin susah semua itu sebenarnya. Iya, sisain dikit diminum si Adun. Si Adun. Kacau lah. Mangak dia aja minum. Wah, Ngaku aja dia. Wah enggak gua mah, sumpah. Please. Peace. Alkoholnya berpengaruh. Sampai sekarang. please. Please. Nah, itu Bang. Beres lah, sampailah Adun juga ke geger. Terus si Ule tanya, Don, kenapa kamu? Mulai udah sisa sedikit sayang. Gua minum aja di perjalanan pusing sih kata dia tahan. Tapi pas tanjakan setan dia udah nggak kuat tidur. Nah itu Bang, sampailah singkatnya kita ke puncak lah. Kita di perjalanan dari geger ke puncak nggak ada apa-apa jalan. Dari situ ya si Uwa masih mengagum-agumkan Pemandangan. Allah. Enggak lagi. Cuman digeger aja wallahnya dia. Ditanya juga udah amnesia lagi lupa. Nah, dari situ Wah, jalanlah ke bawah gitu. Nah, si Uwa tuh paling depan, Bang. Kita paling belakang. Saya pikir kok wajan itu telinganya pada nggak ada ya? Itunya apa yang buat pegangannya itu? Baru sadar. Panci pada benyok gitu ya. Terus apa si wajan ininya nggak ada. Bilang itu tuh emang dari sananya, emang di perjalanan pada patah gitu ya. Pas ditanya, Pak, Ari tadi itu bawa wajan atau panci lengkap sama ininya kan gitu. Lengkap, pada bagus, ini barang bagus semua kata dia. Barang baru lah ya. Barang baru semua ini kata si Uwa. Coba Wak turunin lihat. Pas dia lihat, buset, goblok.
Ya kumaha cenah. Hore, ya enggak apa-apa maksudnya nanya doang. Cenah. Nah, si Wate gini. Dah Wak, taikeun lagi naik lah. Nah, kita sampai alun-alun lah. Kita ketemu semua nih. Tenda sudah berdiri lah gitu segala macam. Kita turun, kita ditunjukin sama si Dilau. Kri, tenda kalian yang itu udah dipasangin. Oh siap mang. Nah, pas si Dilau mau ambil, ya gelo kumaha mawana, ya gelo sugan, gimana bawanya ini? Sampai panci ininya benyok, wajan ininya nggak ada, terus si ininya, tinggal kayunya doang ngegelantung. Beneran bang itu si Dilau. Ya kumaha mawana, gimana bawanya ini? Sampai kayak gitu kan. Tanya si buset gitu. Pas lihat si Adun tidur masuk tenda, pusing gitu. Nah, beres lah bang, beres itu semua, kita makan segala macem beres, packing, kita keluarin barang bawaan kita susun. Itu kan tugas kita tuh buat besok harinya gitu. Jadi kegiatan esok harinya si peserta itu ke Gemuruh. Ke Gemuruh, di Gemuruh mereka masuk lagi alun-alun, nginep semalam lagi, langsung pulang lewat Putri. Nah, inilah di Putri ini nih ada kejadian yang memang ada 2 anak yang ketinggalan waktu itu. Jadi kita udah pulang duluan, saya bilang udah clear semuanya, udah clear, udah. Pas nyampe ke di alun-alun, kita balik lagi ke alun-alun dulu biar ceritanya lengkap, nggak terpotong-potong. Nah, udah di alun-alun, nah mereka naik Gemuruh aman, makan segala macam lah, aktivitas kayak gitulah bang. Packing semua, packing semua. Beres lah ya. Beres-beres semua sampahnya. Jadi setiap anak itu diwajibkan bawa plastik 1, karena setiap anak itu harus bawa sampah waktu itu, nggak boleh enggak. Gitu. Nah, pas sampai udah beres-beres sampah segala macam, jalanlah ke alun-alun timur. Alun-alun timur. Nah, saya di alun-alun barat tetap berempat, nanya, udah lengkap, udah, jalanlah. Nah, dari panci mulai bertambah tuh si buset, ada sampahnya di sini nih, ada sampahnya, kita jadi ada sampahnya di sini kan gitu. Jalan. Pas nyampe ke Simpang Maleber, di bawahnya sedikit ada yang balik lagi panitia. Itu nanya, Kang, tadi ada yang ketinggalan nggak anak gitu? Nggak ada, saya bilang semua udah clear. Bukan clear Kang, ada yang ketinggalan 2 orang. Lah, kalian yang duluan, saya bilang. Ya kan Akang tim sweepernya. Kan saya udah bilang ke berempat tadi. Saya kan bilang ke berempat nih, clear kata 4 orang. Si Adun, si Ule, si Uwa, kata mereka clear, jalan aja udah. Kan kita tim kan, udah clear, ya udah jalan gitu. Nah, jalan bang. Ya itu pas di situ kita nurunin keril. Ini gimana? Yuk tarik lagi ke atas. Nah, si Adun, saya si Ule naik, si Adun, si Uwa di bawah lah gitu, stay gitu. Jalan lah gitu sama si panitianya itu. Siapa namanya? Bilang, Anu gitu. Ya udah, kita sih nggak kebingungan kalau dia ada ketinggalan, kan dia pakai seragam merah waktu itu kalau nggak salah, merah seragamnya itu. Jalan, bilang mau ke alun-alun barat nggak dilihat. Wah tapi sampai alun-alun timur ini si anak masih ada gitu di alun-alun ini gitu. Nah, wah yang benar masih ada kan gitu. Terus jalan kan mereka ada komunikasi lewat HT nih, kontekan lah terus ke bawah gitu. Jangan ada dulu yang bergerak, tetap dihitung maksudnya jumlah anaknya gitu. Tapi memang kurang 2 bang waktu itu, kurang 2 itu. Bilang, gimana ini ya kurang 2. Soalnya di alun-alun barat tempat kita ngebase kan dipakai tali lah, polis line kayak gitu. Biar kalau misalkan clear ya kelihatan lah semua udah beres kan gitu. Saya bilang kemale, saya bilang panitianya, udah lu duduk aja di sini, gua ke alun-alun barat lah sama si Ule gitu. Kita pastiin aja dulu ke sana gitu. Jalan lah bang, itu sekitaran jam 9 kita jalan.
ke alun-alun. Ya 9 pagi kan, pagi bergeraknya pagi tuh. Jam 9 pagi bergerak sampai ke alun-alun barat. Ternyata ada anak 2 tuh. Ada di Jamban. Jamban tuh di Jamban. Sumber air. Oh, Jakarta Ada Jamban. di Jamban Bang, 2 orang. Saya bilang, "Woi, ngapain kalian?" Kita juga sambil sama si Ule, "Duh, anak apa hantu nih?" bilang. aneh gitu. Maksudnya kan mereka bilang lengkap sampai alun-alun timur. Kenapa cecernya di alun-alun barat kan gitu. "Woi, kelana bukan?" Dia gini. "Iya," katanya. Dia kan ada salnya nih, Iya. pakai sal gitu. "Kalian habis dari mana?" Saya bilang gitu. Saya agak tinggi sedikit nih gitu nadanya. "Ih, kita nungguin di sini," kata si anak, anak SD lah. Kita Nungguin di nungguin. situ. "Kok nungguin di sini? Bukannya udah pada pulang?" "Enggak, kita nungguin. Itu kan lagi beres-beres." Nah, itu disitulah mulai. Oh, ada ganjil lah ya. Nah, ada ganjil tuh. Kata si Ule, "Kumaha ieu, Kri?" Saya tarik gitu. Tarik dulu lah gitu. Tarik biar tuh. "Ayo pulang. Yang lain mah udah sampai buntut lutung," ya bilang. "Jangan dong, Kang," kata si anak-anaknya. Bapak waktu itu. "Jangan, Pak, kita tungguin aja yang lain biar bareng-bareng aja." Saya bilang yang lain mah udah sampai bawah, udah mau sampai buntutnya aja udah ada di simpang Maleber. Bilang dia kayak gini aja. Lah, pada kemana? Cepet amat. Nah, jadi jauh Bang. Gitu, jedanya itu jauh gitu yang 2 orang anak ini. Tapi mereka nggak apa-apa, nggak linglung, nggak apa-apa. Cuman mereka tuh nyenderin keril di situ, bawaan dia sambil cuci muka, sambil liatin teman-temannya beres-beres segitu aja. Gitu. Cuman itu aja mereka itu kata mereka. Bilang si Ule, "Apa mereka minum Jack Daniel ya?" Ikut error juga jadi. Jangan dia duluan yang minum. Iya, mereka nemu duluan. Iya. Atau bekas mereka tuh sisa. Iya, bisa jadi. Mereka bawa kali ya. Ya. Udah dek, sini dek, kerilnya. 2 kan ada kerilnya lumayan. Saya bawain, ayo gerak. Dia gini lagi. Oh, dia mastiin. "Oh ya ayo." Udah nggak ada siapa-siapa kok. Gitu. Mereka yang bilang, gitu. Bawalah jalan gitu. Kan sampai ke alun-alun timur, kata si panitianya mungkin gurunya kan gitu. "Kalian kemana aja? Bapak nggak nungguin, kita nungguin yang lain, Bapak main jalan aja." Nah, si bocahnya ngomong gitu kan. Kita bengong aja gini. Si Uwa kok tumben buset aja nggak keluar ya gitu. Dia mulai ketakutan. Si Uwa tuh sama yang horor-horornya sedikit takut. Gitu dia lemah gitu. Pas denger kayak gitu mah, kalau gua kan semangat. Kalau denger kayak gitu mah gitu. "Apa di mana?" Wow. Gitulah gitu. Bener gitu. Enggak. Kang emang gitu. Enggak juga. Di sini maksudnya ngomong gitu. Mana nih buat konten? Nah, jalan lah. Jadi si anak ini teh ngomel-ngomel ke si gurunya, Bang. Di depan kita berempat teh ngomel. "Pak, jangan kayak gitu dong," katanya. Jadi jadi pembimbing itu harus lihat dulu, habis dulu gitu. Itu tadi kalau nggak kita yang nungguin di sana nggak ada yang nungguin. Itu kan teman-teman saya juga, teman-teman kita gitu kata dia. Saya bilang, Kayaknya dia ngeliat yang lain. ada yang lihat yang lain kayaknya si 2 anak ini kan gitu. Jalan gitu, udah sampai bawah lah. Sepanjang perjalanan kita aman Bang. Sampai ke Gunung Putri. Nyampe kita itu sekitaran jam 4 sore lah. 4 sore kita nyampe bawah. Yang 2 orang ini tuh mereka pingsannya itu di Tanah Merah. Saya ngegendong sama Yang 2. Nah, yang 2. Parkiran motor itu ya. Yang Tanah Merah atas. Iya, pas keluar hutan. Keluar hutan. Di situ saya gendong anak itu tuh. Si Ule 1, gua 1 gitu. Gendong. Pingsan capek. Jadi keril kita dipindah ke si Uwa, saya bawa keril yang kecil, terus anaknya gendong gitu. Sampai bawah, soalnya gurunya juga udah kelelahan banget gitu. Jalannya keong banget lah si anak sama gurunya ini waktu itu. Sampailah bawah, kita tidurin. Nah, di situ
Pas dia sadar, di pos, di reset, pas dia sadar dia ngomong, kalian gua tungguin katanya. Gua tungguin lama-lama, lu pada jalan duluan katanya. Udah ya, minum segala macam, udahlah kita nyerahin semuanya, tugas kita beres, kita keluarlah makan, sambil makan kita cerita gitu. Eta budak kenapa ya gitu, anak itu kenapa gitu. Ya mungkin kata si Adon ada yang lihat sesuatu lah gitu. Dari mulai kata si gurunya sih dari mulai gemuruh itu si anak ini tuh udah mulai suka jalan sendiri misah berdua itu kayak ini gitu, ini udah kemana dia masih diteriakin gitu sama si. Saya nggak tahu lanjutan cerita si anak itu tuh cuman dengar sampai situ aja sih. Itu Bang ceritanya dari mulai buset dan segala macamnya gitu. Cuman yang jadi pertanyaan gua Bang, itu minuman siapa yang naro? Lu belum pernah ke Jogja sih. Gua mau jawab itu. Diduluin. Gua susah kalau ngomong, lu belum pada ke Jogja ini. Apa hubungannya Jogja sama Gunung Gede deh? Ya, jadi ini mah gara-gara minuman lah ya. Minuman ini. Ujung-ujungnya minuman, tapi perihal anak kecil beda urusan. Beda ya. urusan. Ya buat teman-teman porter, buat teman-teman pendaki, ya itulah resikonya minuman. Janganlah. Ya resikonya kalau buat minuman kayak iya. gitu. Jadi gampang error lah gitu kan. Jadi masalahnya akan timbul bukan buat yang minum doang, Iya. tapi buat teman-teman yang lain. lain. Ya wes teman-teman, gerimis, Iya. ke kabel segala macam. Nanti takut koslet. Terima kasih banyak udah dengerin obrolan bercandanya Kang Akri, obrolan si Buset dah. Dan salam buat Jack Daniel. Masih misteri Bang tuh. Masih misteri. Thank you. Siapa yang bawa Jack Daniel ke gunung ya mudah-mudahan jangan lah ya. Jangan. Ya, bawa ke rumah aja. Ya. Bawa ke rumah aja. Soalnya makan korban coy. Oh, isinya teh gitu ya. Iya, Teh manis. Ya wes, terima kasih. Jangan sampai lupa juga buat selalu dukung channel Samawa Adventure dan Panjakaki Indonesia. Subscribe dengan tonton videonya sampai selesai dan share video-video dari channel berdua itu jika kalian berkenan. Terima kasih. Salam santai. Salam damai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.